atau ad-dam al-masfuh. Di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan disembelih. Ya, akibat hewan disembelih. Itu ada darah yang mengalir. Dam al-masfuh, ad-dam al-masfuh. Darah yang mengalir. Nah, para ulama sepakat. Para ulama sepakat bahwa darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, dan mimisan atau terluka, atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau karena disembelih, hukumnya adalah haram dan najis. Nah, lihat ya, hukumnya haram dan najis. Bahkan sini kalau Ustadz Irwandi nukil untuk darah yang mengalir dari tubuh manusia baik keluar dengan sendirinya seperti darah haid, nifas, mimisan, luka, itu najis. Adapun darah yang tidak mengalir, baca. Adapun darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal dan boleh dimakan. Nah, sekarang kita bagi dulu. Ya, di pertemuan ke-8 ini ingat ya. Harta haram nomor 8. Tanggal 7 ya. 7 Muharram 26 Agustus. Ingat besok Kemis bisa puasa sunnah Kemis, tapi puasa yang jangan ditinggalkan hari Jumat dan Sabtu 9 dan 10 Muharram, yaitu puasa Tasyrik dan puasa Asyura ya. Baik, lihat darah itu dibagi dua ya. Darah dibagi dua. Yang pertama, darah yang mengalir dari tubuh manusia atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau disembelih. Maka hukumnya itu haram, berarti haram, tidak boleh dimakan dan najis. Itu darah pertama ya. Darah yang mengalir dari tubuh manusia atau darah hewan yang keluar akibat terluka atau disembelih, hukumnya darahnya itu haram dan najis. Terus adapun darah. Adapun darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa dalam daging dan urat hewan setelah disembelih, hukumnya halal dan boleh dimakan. Nah, ini darah tidak mengalir, dia ikutan ya. Dia ikutan. Adapun darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan. Kita kan kalau makan ayam ada daging yang masih fresh, itu ada darah ikutan di situ, kita agak sulit menghilangkannya. Nah, maka kalau darah ini ikutan tidak masalah, dan ini darah yang tidak mengalir ya. Namun kalau darah tersebut berdiri sendiri, dia disendirikan, darah tersebut disendirikan, maka darah tersebut jadi bermasalah. Jadi kalau darah yang tidak mengalir seperti darah yang tersisa di dalam daging dan urat hewan setelah disembelih ya, hukumnya halal dan boleh dimakan. Terus kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama tersebut dinukil oleh Ibnu Hazmi. Ia berkata, para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan banyak yang dianggap najis. Nah, darah dalam jumlah besar adalah najis ya. Darah dalam jumlah besar itu najis. Ya, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Ya, jadi darah dibagi dua, berarti ada juga darah yang banyak dan ada darah yang sedikit. Kalau darah yang banyak itu najis. Juga dinukil oleh Imam Nawawi. Juga dinukil oleh An-Nawawi, ia berkata, sesungguhnya darah adalah najis. Hukum najis ini merupakan ijma kaum muslimin. Nah, jadi kita walaupun mungkin ada pertentangan ya di antara para ulama.
Kita lihat ada darah dibagi dua ya. Nanti ada darah yang mengalir. Ini yang hasil disembelih atau ini yang keluar dari manusia ya, seperti darah haid ya, nifas, istihadhah. Ada darah yang tidak mengalir. Ya. Kalau darah yang mengalir ini sepakat najis. Sedangkan darah yang tidak mengalir seperti darah tersisa dalam daging dan seterusnya, ini dihukumi tidak najis. Kalau ini haram, ini masih halal karena jadi ikutan. Terus nanti ada darah, lagi ada dua ya, darah banyak dan darah sedikit. Kalau darah banyak dihukumi najis. Kalau sedikit itu ma'fu. Ma'fu dimaafkan. Ya, ma'fu dimaafkan. Jadi ada banyak itu dihukumi najis. Namun kalau sedikit itu ma'fu. Dimaafkan. Ya, terus. Hukum ijma ini berdasarkan firman Allah, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Al-An'am ayat 145. Nah, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Lihat ada kata daman masfuhan, darah yang mengalir. Di awal disebutkan apa? Suatu yang diharamkan. Terus dan firman Allah, innama harrama alaikumul maitata wad dama. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah. Al-Baqarah 173. Nah, diharamkan bangkai dan darah. Bangkai sudah kita lewati sebelumnya. Yang darah, ya, darah. Ini yang kita bahas, haram. Terus innama harrama alaikumul maitata wad dama, sama ya. Baca lagi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah. Tadi awalnya dulu. Al-Baqarah ayat 173, ini hampir sama dengan Al-Maidah ayat 3, Nahl 115. Innama harrama alaikumul maitata wad dama. Terus yang kedua, hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Terus yang ketiga, innama harrama alaikumul maitata wad dama. Baca artinya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah. Al-Maidah ayat 3. Nah, itu Al-Maidah ayat 3. Terus Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah. An-Nahl 115. ya, terus Allah mengharamkan Allah mengharamkan darah untuk dimakan serta menggandengkan hukum haramnya dengan bangkai. Dan bangkai adalah najis, maka hukum haramnya darah juga karena sifat najisnya. Nah, jadi bangkai najis, haram, maka darah juga demikian najis dan haram. Sekarang kita bahas hukum jual beli darah. Baca. Para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan, karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah diperjualbelikan. Nah, lihat ya. Para ulama telah sepakat tidak sah jual beli darah. Itu darah yang mengalir tadi. Karena darah tersebut hukumnya najis dan najis tidak sah diperjualbelikan. Jadi ini selain najis haram dan ini haram diperjualbelikan ya. Ini haram diperjualbelikan. Ini haram diperjualbelikan, ingat. Berarti kalau ada upah yang diperoleh, upahnya upah haram.
Dan lihat kalau itu haram diperjualbelikan berarti tidak sah. Ada uang yang berpindah, darah yang berpindah itu tidak sah. Kalau yang kedua ini yang tidak mengalir tadi kan ada ayam, kita beli daging ayam terus ikutan tuh darahnya pada daging ayam tadi, kan tidak najis, halal. Berarti kalau kita beli daging ayamnya walaupun ada sedikit-sedikit darah melekat di situ, maka halal. Jual belinya halal juga. Terus maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta haram. nah, sekarang hukum jual beli darah ya. Kesimpulannya, hukum jual beli darah itu haram. Harta yang dihasilkan adalah harta haram. Nah, ini kita bahas dalam buku ini. Tujuan buku ini untuk mengungkap harta-harta haram itu mana saja. Terus dalil yang menjelaskan haramnya menjual darah adalah sebagai berikut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang imbalan darah. Hadis riwayat Bukhari. Iya, upah jual beli darah diharamkan. Hadis riwayat Bukhari. Terus sebagian para ahli hadis menafsirkan maksud hadis di atas adalah uang upah berbekam. Akan tetapi makna hadis tersebut umum yang juga mencakup larangan menjual darah. Iya. Masalah upah bekam nanti ada sendiri. Upah bekam tidak sampai haram ya. Tapi ada sebagian ulama tafsirkan seperti itu. Jadi ya, di sini kembali ke makna umum. Samanid dam. Dan sebagaimana juga kaidah dalam ilmu qawaid dalam kaidah fikih, jika suatu kata diidhofahkan pada ma'rifah, sebagian ulama berpendapat. Ya, sebagian ulama berpendapat itu bermakna umum. Walaupun nanti ada rincian tentang masalah idhofah di sini. Terus juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama samanahu. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga uang hasil penjualannya. Nah, diharamkan kan makan darah, maka jual belinya juga haram. Terus dalam banyak ayat Al-Quran, Allah juga telah mengharamkan darah. Ini berarti Allah juga mengharamkan menjual darah serta mengharamkan hasil keuntungan penjualannya. Ya, terus termasuk dalam hal ini haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah. Nah, sate terbuat dari darah murni ya. Terus sosis yang terbuat dari darah. Ada sosis yang terbuat dari darah ya. Puding hitam yang dicampur darah. Puding hitam yang dicampur darah haram juga ya. Begitu juga haram uang hasil penjualan makanan yang mengandung darah sebagai pewarna seperti hamburger dan beberapa jenis makanan bayi. Nah, ada makanan yang di situ bercampur darah. Darah ini sebagai pewarnanya. Nah, kan berpindah, tetap darahnya itu ada ya. Kalau mau logika kan kayak gini nih. Ini kan darah nih. Dia mau diubah tetap bentuknya kan ada itu ya. Ini kan dimasukkan dalam apa tadi? Ya, dimasukkan dalam dia sebagai pewarna. Dia masuk hamburger misalnya. Ini jadi pewarna nih darah ini. Najisnya kan tidak berubah, ini tetap najis. Ya, namun nggak semua hamburger seperti itu, tapi kalau ada gitu ya. Dan juga beberapa jenis makanan bayi. Nah, ini An-Nawazil fi Thaharah. Nah, ini Ustaz Irwan dinukil dari situ.